Selain pelatih asing, pelatih lokal Indonesia seperti Aji Santoso juga mengkritik habis pelatih timnas ST pada saat itu. Aji Santoso yang saat ini masih sebagai pelatih Persebaya Surabaya merasa bahwa dirinya banyak dirugikan oleh ST lantaran dia dibebani banyak beban dengan agenda pusat latihan timnas Indonesia oleh ST di semua level. Lebih lanjut, Aji Santoso menyatakan bahwa hal ini menyebabkan timnya bermain tidak full konsentrasi di Liga 1 Indonesia. Penyebab utamanya adalah dengan keluar dan masuknya pemain yang mengikuti pemusatan latihan TC yang diadakan oleh ST, sehingga dia mengkritik habis ST karena sejak pekan awal hingga pekan 12 timnya tidak bermain dengan full dan hanya bermain full tim ketika menghadapi Arema FC. Inilah sebagai korban kebijakan TC pemusatan latihan oleh ST. Yang kedua adalah pelatih Persib Bandung Luis Milla. Dia juga mengkritik habis kepemimpinan pelatih timnas Indonesia yaitu ST. Kritikan terhadap ST olehnya adalah karena pemusatan latihan yang dilakukan oleh ST memakan waktu yang sangat-sangat lama, sehingga hal ini dapat mengganggu klub Persib Bandung dalam menjalani laga Liga 1 Indonesia. Meskipun Luis Milla pernah menjadi pelatih timnas Indonesia, mengeluhkan bahwa ST melakukan TC dan pemanggilan pemain klub Liga 1 dengan memakan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan ketika Luis Milla menjadi pelatih timnas yang hanya memakan waktu selama 2 minggu, sehingga dia mengkritik ST dalam pemanggilan keluar dan masuknya pemain memakan waktu yang sangat-sangat lama sehingga mengganggu kelangsungan klub-klub di Liga 1 Indonesia. Selain pelatih Persib dan pelatih Persebaya Surabaya, pelatih PSM Makassar ini yang yaitu pelatih asing yang bernama, dia sempat bersih tegang dengan ST pada saat pemanggilan 3 pemain PSM Makassar untuk mengikuti pemusatan latihan TC yang dilaksanakan oleh ST saat itu. Saat itu ST memanggil nama pemain Jaki Asraf, Ramadan Santana, dan Yakub Sauri. Bernardo selanjutnya mengeluhkan dan merasa heran kenapa ST menerapkan sistem pemusatan latihan yang memakan waktu jangka panjang yang seharusnya tidak usah membutuhkan waktu yang sangat lama. Meski demikian, dia tetap masih menghormati pelatih timnas SC tersebut. Namun yang dia sesalkan adalah bahwa kebijakan ST dalam melakukan perekrutan pemain ke dalam TC pemusatan latihan sangat memakan waktu lama sehingga dapat menghambat kelangsungan timnya dalam melakukan laga di Liga 1 Indonesia. Dari ketiga pelatih sebelumnya, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll jadi orang yang mengkritik habis dan terang-terangan terhadap ST. Bahkan dia telah beberapa kali menyerang ST dengan mengkritik habis
kebijakan dalam melakukan pemanggilan pemain Persija untuk mengikuti pemusatan latihan, khususnya pemain usia 20. Dia juga merasa bahwa dirinya tidak pernah diajak ngobrol oleh Sinteyong ST itu pada saat pemanggilan 9 pemain Persija Jakarta, mana Persija harus melepas 9 pemain saat Liga 1 berlangsung. Ya, ini dapat menghambat kemajuan klub Persija Jakarta di Liga 1 kemarin 2003-2024. Pemanggilan pemain tersebut juga tidak secara terus terang atau tidak melibatkan obrolan dengan pelatih Persija tersebut. Kekesalan lainnya terhadap ST adalah ketika Thomas mengirimkan beberapa pemain muda pada ST, namun tidak ada kabar atau beritanya. Di sini terjadi miskomunikasi. Dia menilai bahwa kebijakan pelatih ST ini sangat berbeda dengan ketika dia banyak pekerjaan atau menangani tim Eropa yang di Jerman, mana di sini diperlukan komunikasi timbal balik yang relevan antara klub dengan tim nasional. Salah satu orang yang dituding sebagai kelompok anti ST adalah Akmal Rahman, namun dia membantah tudingan tersebut bahwa dia sebenarnya tidak membenci ST, tetapi dia hanya menyukai atau memuji ST ketika ST memberikan prestasi cemerlang, yaitu ketika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Yaman Piala Asia. Dinilai Yaman berada di atas kelas Indonesia. Dengan kata lain, dia selalu meremehkan prestasi ST bila Indonesia mengalahkan tim-tim ringan. Begitu juga ketika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Suriah, dia memuji ST karena Suriah di atas kelasnya dari Indonesia. Ya, namanya juga cuma pengamat sepak bola, guys. Sementara itu respon dia terhadap keberhasilan ST adalah ketika tim membawa Indonesia ke putaran final Piala Asia U23. Dia meresponnya dengan mengkritik hasil ST ini tidak perlu dirayakan secara berlebihan karena Indonesia berada di grup yang relatif ringan, cetusnya dengan sinisme. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa tidak perlu setiap pujian diberikan kepada ST menang melawan Cina Taipei. Ya, tentunya ini tidak perlu dipuji karena pemain Cina Taipei kebanyakan mahasiswa semua. Jadi di sini tidak perlu dipuji. Selanjutnya, dia sangat geram dengan langkah yang diambil oleh PSSI, yaitu mengenai janji perpanjangan kontrak dengan ST usai timnas Indonesia menang Curacao FIBA Matchday beberapa hari yang lalu. Menurutnya ini suatu kebodohan karena terlalu larut dalam euforia kemenangan. Secara terang-terangan dia mengkritik PSSI dengan memperpanjang kontrak ST. Hal ini merupakan suatu kebodohan dan ini dapat menjadi bumerang bagi PSSI, terlebih lagi bila ST telah memikat hati para pecintanya, yaitu publik di Indonesia. Yang terakhir ini adalah orang yang disebut sebagai musuh bebuyutan terhadap ST sejak
awal hingga akhir. Sikap sinisnya terlihat ketika ST mengantarkan timnas Indonesia memenangkan laga lawan Vietnam itu 1-0. Meskipun hasil kemenangan atas Vietnam membawa Indonesia lolos ke 16 besar, namun bagi Bung Toel ini prestasi ST dinilai belum memuaskan dan masih sangat-sangat jauh dari yang diharapkan. Ya, namanya juga cuma mengkritik. Dia meremehkan prestasi ST terhadap kemenangan atas Vietnam karena dinilainya Indonesia masih banyak kalahnya melawan Vietnam dan baru menang 1 kali, namun mengalami kekalahan 4 kali sebelumnya. Secara tegas, Toel menyatakan bahwa dia tidak ingin mengkritik kesalahan pemain, tetapi dia hanya memfokuskan kritikan terhadap ST semata. Karena ST lah yang harus bertanggung jawab terhadap performa timnas Indonesia. Bung Toel dianggap sempat ngetren usai mengkritik dan menyerang ST terhadap performanya dalam menangani timnas Indonesia. Bahkan dia sempat mengkritik habis-habisan bahwa ST perlu diuji di Piala Asia usia 23 tahun, yaitu timnas tanpa menggunakan Nathan Chu Aon. Harusnya kita itu challenge dalam menghadapi Piala Asia U23, yaitu tanpa melibatkan Nathan Chu Aon. Kritiknya secara benar. Pernyataan tersebut disampaikan Toel ketika PSSI memanggil kembali Nathan untuk ikut terlibat dalam Piala U23 Qatar. Setelah Nathan dipanggil kembali dari klubnya Herenveen, yaitu klub Eredivisie Belanda kasta tertinggi. Lebih lanjut, Toel menegaskan ini kan bisa dijadikan sebagai test case buat ST dan untuk menguji seberapa hebatnya prestasi atau performa dari ST tersebut. Kalau tidak demikian, ya itu kan keenakan ST disuapin terus oleh ketua PSSI Erick Thohir, katanya dengan serius.